Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Profesor Abdul Hakim berharap kegiatan Gemastik menjadi ajang untuk mengembangkan dan mengasah potensi diri. Profesor Abdul Hakim juga menghimbau agar para mahasiswa dapat terus menggali potensi serta menguatkan kemandirian dengan berbagai inovasi dan kontribusi nyata dengan aktif turut dalam berbagai kegiatan ajang kompetisi. Kegiatan kemahasiswaan itu penting dan harus berlanjut karena di sanalah proses belajar yang sesungguhnya melalui Gemastik, melalui Onmipa, ya, minat bakat melalui Pomnas, bidang seni melalui Peksiminas dan lain sebagainya haruslah mendapat tempat, ya, mendapat porsi anggaran dan harus kita laksanakan secara sungguh-sungguh sehingga soft skill mahasiswa kita dapat ditingkatkan dan mereka menjadi orang yang siap berkompetisi karena terlatih. Bagi kami di Universitas Brawijaya, bisa masuk final saja sudah prestasi luar biasa. Demikian pula anak-anak yang lain. Ya. Kalah dan menang dalam pertandingan, dalam perlombaan itu biasa. Tetapi bagaimana kita memaknai pengalaman luar biasa, ikut bersama-sama dengan teman-teman kita dari perguruan tinggi yang lain, itu susah didapat. Coba aja tanya Dewan Juri ini, ndak ada lomba seperti ini zaman saya kuliah, ya, ndak ada, ya. Andaikan saya bisa muda lagi seperti kalian, saya akan ikut segala macam lomba yang bisa saya ikut, ya. Jadi tolong bawa cerita motivasi itu untuk teman-temannya, ya. Karena itu penting sekali. Belajar mengejar IPK 45 Leono kalau ada. Itu tidak begitu, bukan tidak penting, tapi tanpa dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pengembangan soft skill yang lain, kalian akan susah pada saat menjadi alumni nanti. Banyak mahasiswa di Filkom ini yang belum lulus, belum jadi alumni, ini sudah kerja, sudah ditawar orang untuk bekerja. Ya. Nggak usah nunggu 6 bulan. Ya, mestinya ngomong gini di depannya Mas Nadim, ya. Nggak usah nunggu 6 bulan, mereka itu sudah banyak ditawari orang, ditawari perusahaan untuk bekerja, dan saya yakin kalian juga begitu, anak-anakku semua. Menjadi mahasiswa tentu sangatlah menyenangkan. Selain menambah wawasan, mahasiswa juga menjadi ajang peralihan dari masa remaja menuju pendewasaan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa harus memiliki pemikiran intelektual agar membawa dampak baik bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Kami terus terang Prof. Abdul Hakim merasa selama ini juga terbagi energi positif karena memang tidak mudah untuk bisa mengawal kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-akademik atau soft skill, kegiatan-kegiatan ekstra kelas atau ekstra kampus yang bisa kita selenggarakan. Dan ini memerlukan energi yang lebih besar dan ini memerlukan passion tersendiri ya Pak. Jadi saya juga bertugas di Pusat Prestasi Nasional sudah mau menjelang 3 tahun, kemudian tahun ini mulai ada Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
punya pengalaman yang sangat berharga berinteraksi dengan bapak-bapak ibu pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, dan bersama-sama mengembangkan passion ini, termasuk menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan ya Pak ya. Jadi ini memang kalau kita lihat adik-adik sekalian, adik-adik juga ini harus ambil kesempatan ini. Tadi juga pesan dari Pak Warek bahwa tidak semuanya punya kesempatan ini. Kita memang kalau mengejar IP, IPK itu relatif, tetapi kalau kita punya pengalaman di luar itu mungkin tidak akan bisa kita peroleh di dalam kelas. Pak Warek, saya sendiri sebetulnya dulu ya, saya angkatan agak lama di Universitas Pajajaran. Belum banyak kesempatan untuk bisa ikut seperti ini, walaupun saya dulu pernah jadi di ketua senat di Pajajaran, tapi kegiatan kita seperti ini sesungguhnya juga relatif waktu itu belum kuat, belum intensif. Baru sekitar 10-15 tahun terakhir ini kita punya kegiatan seperti ini. Oleh karena itu memang ini adik-adik sekalian yang akan menjadi bekal yang berharga, karena ketika kita masuk ke dunia kerja, dunia profesi yang adik-adik geluti, ini akan menjadi pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan dan akan menambah pengetahuan, wawasan, dan mindset kita untuk bisa berkembang dan terutama membawakan diri di dalam lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat yang sesungguhnya, dan akan mempengaruhi visi kemudian kerangka berpikir kita untuk sama-sama menjadi bagian dari kaum intelektual. Kaum intelektual itu adalah kaum yang peduli, yang berempati dengan persoalan kehidupan di sekitarnya, kemudian juga memberikan solusi. Dan di sini saya lihat Pak Warek ini menjadi sangat strategis dan sangat penting, karena kehidupan kita hari ini bahkan masa depan akan ditentukan oleh penguasaan dan kemudian pengaruh yang besar dari dunia TIK. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965, dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus, yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain. Sebagai upaya meningkatkan standar pelayanan rumah sakit, RSUB melakukan proses akreditasi. Proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit yang dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS ini akan menilai 16 bab seperti sasaran keselamatan pasien, akses ke rumah sakit dan kontinuitas, hak pasien dan keluarga, asesmen pasien, pelayanan asuhan pasien, dan pelayanan lainnya. Jadi akreditasi adalah suatu keniscayaan yang harus dijalani oleh rumah sakit. Saya kira tidak hanya rumah sakit, tetapi seluruh instansi, terutama ini institusi kesehatan ya, puskesmas juga dilakukan akreditasi. Bahkan sekarang keluar peraturan baru, praktek klinik, praktek yang bekerja sama dengan BPJS dan praktek mandiri pun juga akan dilakukan akreditasi ya. Nah, di RSUB ini adalah salah satu dari rumah sakit pendidikan miliknya Universitas Brawijaya, maka tak lepas dari indikator-indikator terkait dengan pendidikan. Nanti sebentar lagi juga akan ada akreditasi rumah sakit pendidikan. Kalau ini akreditasi dari KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, itu nanti berbeda dengan yang akreditasi rumah sakit pendidikan. Nah, itu nanti ada rumah sakit, akreditasi rumah sakit pendidikan yang satelit, dan juga rumah sakit pendidikan utama. Nah, untuk akreditasi rumah sakit pendidikan utama itu memang ada syarat-syaratnya, yaitu harus sudah mempunyai minimal 12 pelayanan. Kemudian jumlah bednya itu harus paling tidak itu 200-an. Tapi untuk rumah sakit pendidikan satelit itu tidak
bahwa itu tidak mensyaratkan seperti itu. Nah, untuk akreditasi rumah sakit pendidikan utama nanti juga akan didatangi oleh surveyor ya. Kalau nggak salah rumah sakit pendidikan satelit itu hanya daring, itu yang peraturan yang regulasi saat ini. Nah itu nanti kita juga akan menuju ke sana karena RSUB adalah salah satu rumah sakit pendidikan milik Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan yang ada di UB, maka juga harus diakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan. Ini sebentar lagi kita akan menyiapkan, ini sudah menyiapkan, sudah kita upload ke Kemenkes ya, ininya syarat-syaratnya. Ya tinggal kita menunggu keputusan dari Kemenkes kapan mau datang surveyornya ke RSUB. Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan, Universitas Brawijaya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM mengadakan kegiatan fokus group discussion dengan berbagai pelaku usaha dan startup di Jawa Timur. Kegiatan dengan tema sinergi dunia usaha dan kampus lewat tanggung jawab dan lingkungan dalam mendukung pengembangan kreativitas akademika dan masyarakat secara berkesinambungan ini menjadi ajang tempat bertukar informasi dari dunia kampus yang menyediakan sumbangan pemikiran dan dunia usaha yang memiliki kewajiban dalam melakukan corporate social responsibility serta memiliki sumber daya untuk mengatasi berbagai problematika sosial di masyarakat. Tugas utama dari pusat layanan P4M ini adalah untuk mengelaborasi kegiatan antara dunia usaha dengan dunia kampus. Dalam artian kita membantu bagaimana aktivitas dunia usaha bisa dikonkretkan ke dalam masyarakat, di anggota masyarakat terkait dengan problema-problema sosial kemasyarakatan. Sinergi dunia usaha dan dunia kampus atau universitas ini penting sekali sebagai upaya kita sebagai dunia kampus kan kalau dalam bahasa masalahnya dunia yang banyak teori lah kalau bahasa sederhananya, sedangkan dunia usaha adalah bagaimana teori yang berasal dari dunia kampus itu bisa diwujudkan dalam hal yang nyata untuk kehidupan sehari-hari atau untuk mengatasi problem masyarakat, sehingga kalau kolaborasi ini bisa terjadi akan bisa mencapai tujuan-tujuan yang semula kalau misalnya hanya satu pihak yang menjalankan itu akan mengalami kesulitan untuk bisa mewujudkan tujuan tadi. Kalau misalnya berkolaborasi lebih memudahkan untuk mencapai bagaimana menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan. Untuk kegiatan fokus group discussion saat hari ini itu kalau dari dunia usaha ada 7, kalau tidak salah 7 perwakilan, mulai dari PT Coca-Cola, Jasa Tirta, kemudian POMI, PT Inka, PT Bangun Indah, Semen Indonesia itu, kemudian ada pihak Bapeprom, terus dari perwakilan LPPM PTN sekitar sini Malang dan Surabaya, dari Universitas Airlangga, Institut Teknologi Surabaya, UNESA, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Islam Negeri Malang, UIN Malang. Dalam membangun pengembangan kreativitas, sivitas akademika, dan masyarakat secara berkesinambungan, LPPM UB melakukan kerjasama dengan pengusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran perusahaan yang memiliki sumber daya sebagai upaya mengatasi berbagai problematika sosial di masyarakat. Kegiatan fokus group discussion yang dilakukan LPPM UB dengan berbagai pelaku usaha dan startup di Jawa Timur ini diharapkan dapat mengumpulkan semua stakeholder termasuk pemerintah dalam menciptakan program CSR yang komprehensif sehingga dapat menjawab isu sosial dan isu lingkungan untuk menyokong pembangunan berlanjut di masyarakat. Kegiatan ini tentu menjadi kegiatan yang sangat baik ya bagi Universitas Brawijaya pada umumnya ya, utamanya bagi LPPM ya, untuk mensinergikan kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat pada dunia usaha.
Universitas Brawijaya memiliki cita-cita ya tentunya mendirikan sebuah forum, yaitu CSR Forum Universitas Brawijaya, yang menjadi sentrik ya dari kegiatan-kegiatan CSR utamanya di Provinsi Jawa Timur ya, sehingga kita bisa memberikan banyak manfaat ya bagi masyarakat secara umum ya, dengan bimbingan dari pemerintah daerah dan utamanya support dari dunia usaha. Artinya dengan sinergi ini sangat memungkinkan kita mendapatkan perspektif yang sangat komprehensif begitu ya, karena masalah masyarakat itu kan semakin kesini semakin komprehensif ya, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan dalam satu perspektif saja ya. Pemerintah daerah sebagai policy maker katakanlah ya, dunia usaha yang tahu bagaimana memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat melalui produk maupun servisnya ya, tentu perlu digawangi dalam sebuah konsep ya yang berbasis kepada teoritik maupun yang memiliki daya riset yang sangat kuat gitu. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah sebagai upaya meningkatkan wawasan masyarakat terkait pentingnya menyusui bayi dengan ASI eksklusif, Program Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran UB mengadakan pelatihan dan pendampingan kader kesehatan terutama bidan dengan tema Midwifery-led Care for Women and Baby. Bidan dan tenaga kesehatan merupakan garda terdepan bagi kesehatan ibu dan bayi dalam memberikan pengarahan dan pendampingan terkait tata cara dalam memberikan ASI eksklusif kepada buah hati mereka. Masih tingginya angka stunting, sehingga kami menganggap masalah kesehatan ibu dan anak ini sangat berperan, di mana garda terdepan dari kesehatan ibu dan anak ini adalah para bidan dan kader kesehatan. Makanya kami di sini mempunyai program ini tidak hanya pada saat ini saja, tetapi kami ingin bisa berlanjut, karena di beberapa desa di Kecamatan Singosari ini merupakan desa binaan kami, sehingga kami ingin melihat bagaimana perkembangan dan upaya yang sudah kami lakukan agar bisa meningkatkan dari cakupan ASI tersebut. Jadi untuk desa binaan sendiri, ini sebenarnya kemarin kami juga ada penjajakan dengan desa binaan yang ada di Fakultas Kedokteran. Kebetulan kemarin juga ada pertemuan di Pendopo Kabupaten Malang. Jadi ada beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Wagir, itu juga akan menjadi bagian dari kami, karena di sana juga ternyata masih rendah juga terkait dari gizi dari anak maupun ibu, dan insya Allah akan kami kembangkan untuk beberapa binaan desa untuk di wilayah kecamatan tersebut. Jadi bukan hanya di desa binaan Departemen Kebidanan saja, tetapi juga desa binaan di Fakultas Kedokteran. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi bersama Google, GoTo dan Traveloka berkomitmen untuk menyelenggarakan program Bangun Kualitas Indonesia Bangkit. Bangkit merupakan program pembinaan 3.000 talenta digital terampil yang sejalan dengan program Presiden yang mempersiapkan 9 juta talenta digital terampil pada 2030 mendatang. Jadi Bangkit itu kebetulan program tahunan dari Kampus Merdeka, studi independen, dan kebetulan kami berdua merupakan alumni dari tahun 2022, dan kami di sini ingin mengajak teman-teman supaya mereka ingin gabung gitu, dan kita di sini bakal ngejelasin apa sih yang bakal mereka dapetin kalau misal mereka tuh ikut Bangkit 2023. Program Bangkit sendiri itu merupakan program dari Kampus Merdeka, salah satu program Kampus Merdeka yang diunggulkan oleh Pak Mendikbud. Dan di sini itu tujuannya itu untuk melahirkan para peserta-peserta yang siap untuk bekerja di industri
setelah mereka lulus nanti dari program Bangkit ini. Oh ya, kalau untuk dari Bangkit sendiri itu sebetulnya kan ini lebih ke jurusan ilmu komputer dan sebagainya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan menerima semua jurusan karena memang dari syarat program sendiri itu menerima semua jurusan. Saya ingat, jadi yang pertama mereka harus semester 3 atau 5 karena dilaksanakan di awal tahun, jadi semester ganjil. Kemudian mereka merupakan mahasiswa dari universitas yang terdaftar di PDDikti, begitu. Dan mereka berkomitmen karena memang Bangkit itu tidak semua yang mendaftar Bangkit akan lulus Bangkit. Jadi memang banyak yang gugur di tengah, mungkin ada beberapa yang gugur di tengah, begitu Mbak. Jadi berkomitmen. Sebagai upaya memberi pembekalan dan keterampilan yang relevan untuk berkarir di perusahaan teknologi terkemuka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti membuat program Bangkit untuk mahasiswa berprestasi khususnya di bidang IT. Mahasiswa yang lolos dalam program ini akan mendapatkan pengalaman, wawasan dan ilmu pengetahuan baru dari para instruktur hingga mendapatkan sertifikasi global. Oke, jadi kalau untuk daftar Bangkit itu gratis. Jadi untuk daftar Bangkit ada di registrasi.bangkit.academy. Nanti di situ bisa daftar, kemudian mendapatkan token tes dan kemudian bisa mengikuti tes dan kemudian mendaftar di platform Kampus Merdeka. Kemudian sekitar bulan Desember sampai Januari nanti bakal ada pengumuman apakah diterima, ditolak atau masuk waiting list begitu. Untuk itunya sih nggak ada sih. Jadi nanti pas saat dikasih waktu itu nanti mereka memilih tema yang udah disiapin sama tim program Bangkitnya. Kemudian mereka diberi waktu selama kurang lebih 1 bulan untuk menyelesaikan proyek yang dari tema yang mereka pilih. Kemudian habis itu di akhir program mereka akan mempresentasikan program yang mereka telah buat kepada para investor ataupun para juri dari tim Bangkitnya. Namun kalau misal pas pendaftarannya nggak perlu menyertakan portofolio ataupun aplikasi ataupun project, nanti kita bakal ada sedikit tes untuk basic programmingnya aja. Cuma nanti betul kata Mas Heri, pas kita udah selesai pembelajaran, nanti di akhir kita bakal bikin project yang bisa kita bawa untuk program selanjutnya. Kita bisa bikin project gitu yang bisa di launching seperti contohnya sekarang gitu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.